Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ayo talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet di Malang bil maddah al-aqidah wal akhlaq fil fasli tasi' wa fasli dars asani ma'al Ustadz Mabrur. Tayyib, al-an hayya bina nabda' bi qiraati du'a at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita sekalian masih mendapat curahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita sekalian masih bisa melanjutkan taklim kita, di mana pada kesempatan saat ini kita akan mempelajari tentang lanjutan bab qadha dan qadar. Anak-anak sekalian, pada kesempatan sebelumnya Pak Mabrur sudah menjelaskan tentang makna qadha dan qadar, di mana pengertian qadha itu adalah ketentuan Allah pada saat zaman azali, zaman sebelum adanya alam semesta atau sebelum adanya langit dan bumi ini, tentunya di Lauh Mahfudz sana ya. Sedangkan qadar adalah perwujudan, manifestasi terjadinya sesuatu. Nah, terjadinya atau wujudnya sesuatu itu namanya qadar, yang pada umumnya orang sering menyebut dengan istilah takdir. Anak-anak sekalian, baiklah, sebelum kita masuk pada materi utama, seperti biasa Pak Mabrur ingin menyampaikan ada kompetensi dasar sekaligus indikator yang merupakan ukuran tercapainya sebuah pembelajaran ya. Pada rumusan kompetensi dasar dan indikator ini Pak Mabrur berharap setelah pembelajaran ini usai, anak-anak harusnya mampu menjelaskan tentang macam-macam takdir ya, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Mabrur tentang pengertian qadha dan qadar. Anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasi tentang berbagai macam contoh takdir. Karena itu macam-macamnya kita pelajari terlebih dahulu pada pertemuan kali ini. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini adalah fokus pada macam-macam qadha qadar yang di dalamnya ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq, dan hubungannya dengan ikhtiar, anak-anak ya. Adapun peta konsep pembelajarannya adalah seperti biasanya, yaitu tentang pengertian qadha qadar kemarin sudah kita pelajari. Yang sekarang adalah fokus pada macam-macam takdir ya, dengan cara mendiskusikan tentang macam-macam takdir itu sendiri. Anak-anak sekalian, untuk mengantarkan pemahaman atau untuk memudahkan pemahaman terhadap macam-macam takdir nanti, terlebih dahulu Pak Mabrur menyajikan ada sejumlah gambar di depan kalian. Itu ada gunung meletus, ada benturan bumi dengan planet yang lain, yang mungkin itu diilustrasikan sebagai terjadinya hari kiamat kelak ya. Ada ekspresi orang yang sedang sukses atau memenangkan sebuah pertandingan. Ada orang yang ekspresi orang yang sedang gagal dalam sebuah urusan, dan lainnya masih amat sangat banyak yang kalian bisa mencari sendiri. Langsung saja anak-anak, marilah kita pelajari tentang macam-macam qadha dan qadar atau takdir ya. Menurut
referensi atau rumusan yang ada di akidah akhlak bahwa takdir itu secara umum ada dua macam, yaitu ada yang disebut dengan takdir mubrom dan ada yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir mubrom adalah takdir yang sudah menjadi ketentuan mutlak dari Allah dan tidak bisa dirubah. Sekali lagi bahwa takdir mubrom itu adalah takdir atau ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah, ya. Tidak bisa dirubah oleh siapapun, tentu saja atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu takdir yang masih bisa dirubah atas dasar ikhtiar pelakunya, tentu saja juga seiring dengan iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi perlu diketahui bahwa takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa dirubah dan takdir mu'alaq itu takdir yang masih bisa berubah atas dasar ikhtiar dan seiring dengan iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, selanjutnya mari kita pelajari tentang contohnya. Contoh takdir mubrom. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa takdir mubrom itu sendiri adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya seperti kiamat. Kiamat itu tidak bisa dirubah. Inna sa'ata la'atin. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Baik prosesnya atau waktunya atau macam-macamnya, segala aspeknya yang berkaitan dengan hari kiamat, semuanya sudah menjadi takdir mubrom atau ketentuan mutlaknya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Oleh karena itu kiamat merupakan takdir mubrom. Selanjutnya adalah ada contoh kematian. Kematian itu suatu peristiwa yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Ada ayatnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jika ajal mati telah datang, maka tidak bisa dimajukan atau dimundurkan sedikit pun. Nah, kalau memang itu sudah menjadi kehendak Allah, tidak akan bisa berubah. Itu namanya takdir mubrom. Yang berikutnya adalah contoh panasnya api. Panasnya api, sifat api itu adalah membakar. Nah, panasnya api, panasnya itu takdir mubrom. Kalau ada api mesti panas. Kalau ada api yang kok tidak panas, itu bukan api namanya, api mainan. Sedangkan sifatnya itu membakar. Loh Pak, kok ada orang yang tidak terbakar? Itu soal lain. Itu soal lain, bukan masalah panasnya api. Kalau apinya sendiri itu mesti panas, karena itu sudah mutlak kehendak Allah bahwa namanya api mesti panas gitu. Soal ada sesuatu atau orang yang tidak terbakar, misalnya Nabi Ibrahim, nah itu babnya lain. Nanti kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Dinginnya es. Es itu sifatnya dingin. Kalau ada es dia dingin, itu bukan es namanya itu. Nah, dinginnya es itu takdir mubrom. Ada lagi terbitnya matahari dari timur. Nah, itu nggak bisa dirubah. Sejak dulu sampai kapanpun kalau matahari itu terbitnya dari timur. Demikian juga kebalikannya, yaitu terbenamnya matahari itu di arah barat, di sebelah barat. Nggak bisa dirubah, itu karena takdir mubromnya Allah. Itulah sebagian contoh takdir mubrom yang bisa kalian amati di slide ini ya. Lainnya tentu saja masih sangat banyak dan silakan kalian bereksplorasi sendiri. Anak-anak sekalian, adapun contoh takdir mu'alaq, tadi sudah dijelaskan bahwa takdir mu'alaq itu adalah takdir yang bisa dirubah. Masih ada kemungkinan berubah sesuai dengan atau atas dasar kehendak pelakunya, tentu saja seiring dengan iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di mana contohnya antara lain, karena contohnya sangat banyak, maka antara lain contohnya adalah kegagalan atau kekalahan dalam sebuah
kompetisi ya, dalam sebuah pertandingan. Kekalahan atau kegagalan itu takdir mu'alaq. Kenapa kok disebut takdir mu'alaq? Karena mungkin di situ ada sesuatu yang kurang. Biasanya orang menang itu belajar dari kekalahan. Setelah kalah. Lah memang dia tidak ada usaha, tidak ada semangat, tidak ada motivasi, tidak ada daya dukung yang mumpuni, malas, ya masih kalah. Itu coba dirubah. Nanti akan berubah dan berbalik menjadi sebuah kemenangan. Lah kemenangan itu juga takdir mu'alaq. Biasanya kemenangan itu berangkatnya dari kekalahan. Akhirnya dia belajar, dia memanage waktu latihannya, dia mempelajari kekurangan dan kesalahannya, akhirnya berubah menjadi kemenangan. Lah kemenangan itu juga merupakan takdir mu'alaq, artinya bisa dirubah sesuai dengan kehendak pelakunya, termasuk kesuksesan. Ada lagi contoh berupa kecelakaan akibat kecerobohan. Misalnya, ada anak yang naik motornya sangat kencang, nggak pakai helm, nggak punya SIM, berkendaranya ngawur, dan seterusnya tidak sesuai dengan aturan-aturan lalu lintas. Akhirnya dia jatuh, kecelakaan, bahkan meninggal. Nah, kecelakaannya yang diakibatkan oleh perilaku dirinya sendiri ini namanya takdir mu'alaq. Coba kalau sebaliknya, dia pakai helm sesuai aturan, pelan-pelan, insya Allah tidak celaka. Nah, kecelakaan yang diakibatkan kecerobohan ini namanya takdir mu'alaq. Itu diantaranya, dan lainnya masih sangat banyak sekali. Silakan kalian bereksplorasi sendiri karena masih amat sangat banyak contoh-contoh lain ya. Selanjutnya, karena tadi sudah dijelaskan tentang macam-macamnya, tentang contohnya, sekarang kesimpulannya. Yang dimana uraian mulai dari atas sampai sekarang bisa disimpulkan bahwa takdir mubrom adalah ketetapan atau keputusan Allah atas dasar makhluknya, sesuai dengan iroda atau kehendaknya, tapi tidak bisa dirubah. Sekali lagi, takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Sedangkan takdir mu'alaq adalah ketetapan atau keputusan Allah atas makhluknya sesuai dengan iroda atau kehendaknya, yang masih ada kemungkinan bisa berubah sesuai dengan atau atas dasar ikhtiar manusia, dan tentu saja atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, mari kita renungkan ada sebuah ayat dalam Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat ini populer. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama ia tidak mau merubah nasib dirinya sendiri. Anak-anak sekalian, ada tugas yang berkaitan dengan ayat di atas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kira-kira ayat di atas mengandung pengertian takdir apa? Tadi kan Pak Maru sudah menjelaskan ada takdir mubrom, ada takdir mu'alaq. Nah, ayat di atas tadi berhubungan erat dengan takdir apa? Atau mubrom atau mu'alaq atau mungkin yang lain ya. Silakan dikerjakan di buku tulis dan difoto, kirimkan di Google Classroom-nya anak-anak masing-masing ya. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah menyelesaikan satu sesi. Mudah-mudahan walaupun sederhana, sedikit, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat yang bisa mengantarkan sukses hidup kalian di masa yang akan datang. Naktafi dirasatanal yaum, syukran jazilan ala husni ihtimamikum fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina nahtatim bi qiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.